Pada hari Minggu lalu, pada hari Rabu, kami pertemuan Seregio Jawa itu ada di Purwokerto, dan pada hari Rabu kami ada kesempatan untuk mengunjungi lapas-lapas di Nusa Kambangan. Mungkin Anda tahu bahwa itu pulau khusus untuk para tahanan. Dan dalam salah satu percakapan kecil, karena di situ ada 12 lapas, termasuk lapas maksimum security, salah satu kepala penjara, karena ada 12 tempat yang saling berjauhan, ini satu pulau, dia sharing kepada kami, saya kok kurang setuju kalau hanya guru yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Karena kalau orang masuk sekolah, itu dia berniat untuk sekolah di situ. Berniat untuk dididik di situ. Punya cita-cita untuk masuk sekolah itu. Tetapi tidak ada kan yang berniat atau cita-cita masuk penjara. Dan mereka yang ada di lapas itu, artinya para sipir penjara, kepala penjara dan sebagainya, adalah orang-orang yang akhirnya terpanggil bahwa mereka itu harus menemani, mendampingi, mendidik orang-orang yang tidak pernah dalam benaknya bercita-cita masuk di penjara itu. Orang yang dalam penjara itu bahkan mereka sudah kehilangan harapan, pegangan, dan bahkan khususnya kalau para sipir itu menemani yang disebut sebagai dead man walking. Orang atau mayat berjalan ya, karena ada orang-orang yang jelas menerima hukuman mati dan mereka tidak tahu kapan akan menerima eksekusi. Bagaimana mendampingi orang-orang semacam itu? Saudara-saudari yang memang dalam kaos mereka sebagai seragam disebut warga binaan. Mereka bukan tahanan, mereka bukan orang buangan, tetapi disebut sebagai warga binaan. Maka panggilan untuk menjadi seorang yang bekerja, kalau hanya bekerja di kota mungkin orang masih bisa keluar masuk. Tetapi masuk ke Pulau Nusa Kambangan itu harus ada izin khusus. Tidak bisa datang ke sana untuk jalan-jalan. Karena memang untuk menyeberang saja itu sudah ada kontak izin khusus dari kementerian. Maka saya merenungkan sharing itu dengan apa yang Markus kisahkan dalam Injil tentang panggilan ke-12 murid atau perutusan ke-12 murid. Saudara-saudariku, saya yakin tidak ada mungkin sedikit dari kita yang bercita-cita untuk menjadi sipir penjara. Tapi rupa-rupanya ada orang-orang yang bersedia mendampingi orang-orang yang tidak ideal. Mungkin kita bisa menuduh, mereka kan cuma cari uang, Romo. Sudahlah saudara-saudariku, kalau tidak ada panggilan, orang langsung bisa keluar saja. Ngapain saya kerja di sini? Semua hutan, rumah pun juga seadanya, dan harus berhadapan dengan orang-orang yang beresiko untuk, bahkan oleh salah satu sipir katakan, mereka beresiko untuk membunuh kami. Karena lapas Nusa Kambangan ini bukan tahanan biasa, tetapi benar-benar tahanan khusus yang bahkan disebut kalau ada tahanan-tahanan yang tidak bisa dibina di lapas-lapas lain, biasanya dikirim ke situ. Maka kita patut merenungkan juga saudara-saudariku tentang panggilan. Biasanya bicara tentang panggilan itu bicara tentang kami. Panggilan menjadi imam, menjadi suster. Tetapi bukankah panggilan itu juga sebetulnya patut dipikirkan oleh kita semua? Anda yang menikah, jelas di situ ada panggilan. Sadar atau tidak sadar. Karena tidak semua orang bisa memilih untuk hidup berkeluarga. Tidak semua orang juga bisa bertahan
untuk tidak menikah seperti kami, para imam atau para biarawan biarawati. Sama juga ada orang yang tidak mungkin akan bertahan ketika mereka harus bekerja di pulau terpencil dengan jaminan yang mungkin seadanya, tetapi mereka tetap bertahan di situ untuk mendampingi orang-orang yang serba tidak ideal. Maka panggilan yang tadi Tuhan Yesus amanatkan patut juga menjadi pertimbangan kita. Panggilan bukan hanya di keluarga, bukan hanya menjadi imam, tetapi terlibat dalam pelayanan-pelayanan apapun. Orang Kristen seharusnya, saya katakan orang Kristen ini kita semua ya, pengikut Kristus. Bukan hanya mendiskriminasi orang Kristen pasti Protestan dan sebagainya. Kita semua bukan orang yang nganggur. Kita bukan hanya orang yang diam di rumah. Tetapi kita patut untuk merenungkan panggilan-panggilan yang Tuhan sebenarnya bisikkan di telinga kita. Ada begitu banyak pelayanan di gereja, tetapi kadangkala mau atau tidak. Ada rupa-rupa komunitas atau karisma yang sebenarnya sudah dibagi-bagikan kepada kita semua. Karisma itu ada. Ini bukan soal persekutuan doa karismatik atau mereka yang mendapat urapan Roh Kudus saja. Semua diurapi. Jangan kira Anda yang tidak suka mungkin dengan persekutuan doa ala karismatik atau mungkin mereka yang terlibat dalam pelayanan karismatik, Anda tidak menerima karisma Roh Kudus. Kita semua menerima. Pertanyaannya, kita mau gunakan atau tanam kubur talenta kita, karisma kita di dalam tanah dan membusuk di situ. Mungkin pelayanan-pelayanan di gereja ini, kalau tidak salah sebentar lagi di paroki ini ada pergantian pengurus. Saya yakin beberapa waktu ini nanti sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk mengundang Anda, mem-WhatsApp Anda, menelpon Anda, mendekati Anda. Bagaimana? Mau nggak terlibat dalam pelayanan di gereja? Biasanya jawabannya adalah, saya nggak bisa, saya nggak pengalaman, saya tidak punya pengetahuan, saya nggak pernah dididik. Maka saudara-saudariku, tadi dalam bacaan pertama sudah jelas bahwa seorang nabi yang adalah peternak dan pengumpul buah itu diutus oleh Tuhan untuk hijrah dari Yehuda ke Israel, untuk berkhotbah bukan di kampung halamannya, tetapi di tempat lain. Maka Tuhan itu tidak pandang bulu, tidak memikirkan bahwa orang harus siap dulu, tidak. Tuhan kalau mau pakai kita, seharusnya kita langsung katakan, ini aku, utuslah aku. Kita semua ingat bahwa Musa sempat tawar-menawar bukan dengan Yahweh ketika ia diutus, dan dia katakan terus terang kepada Yahweh Allah Israel itu, saya tidak pandai bicara. Dan Allah katakan kepada Musa, baik, untuk bicara saya akan panggil dan utus saudaramu Harun, tetapi kamu yang harus memimpin. Tuhan tetap tunjuk Musa untuk memimpin seorang yang mungkin gagap dan tidak pandai bicara. Seorang yang disebut sebagai pembunuh, karena dia kabur dari Mesir setelah membunuh seorang Mesir. Seorang yang mungkin gagal dalam hidupnya, seorang yang tinggal sebagai gembala ternak di tanah Midian, tetapi dipakai Tuhan untuk diutus, membebaskan suatu bangsa. Maka sekali lagi, saudara-saudariku, Tuhan memanggil saya dan Anda, tidak pandang bulu. Tetapi pertanyaannya, maukah Anda dipakai oleh Tuhan? Karena kerap kali kita sendirilah yang lari dan kabur dari Tuhan dan bahkan menolak Tuhan. Maka pada hari ini, kalau Anda mendengar suara Tuhan, jangan tegarkan hatimu. Kalau Tuhan mau pakai Anda dalam pelayanan apapun, entah di gereja, entah di jalanan, entah di komunitas apapun,
entah Tuhan menggerakkan Anda kemanapun, sambutlah panggilan itu dan katakan kepadanya, ini aku, utuslah aku.